Oke, kembali di Perempuan Bicara, saya langsung mau menuju ke Prof. Husnul ya. Kan sebenarnya wacana penundaan pemilu atau perpanjangan periode sudah ada dari beberapa waktu lalu lah gitu ya. Nah, tadi saya sudah tanya ke Prof. Wiwi, siapa yang dirugikan ya kita semua. Prof. Mahfud bilang ini ada yang bermain, lawan, harus jalan, pemilu tidak boleh tunda. Jadi siapa yang sebenarnya diuntungkan sih Prof? Yang diduga diuntungkan. Diduga ada kuasa di balik itu. Oke. Tapi gini Mbak Balkis, perempuan itu ya tadi melanjutkan Bu Profesor Siti Zuhro, itu separuh loh dari pemilih ya. Jadi suara kita itu separuh dari pemilih. Very powerful Besar. kayak gitu, besar kayak gitu. 2019 malah paling besar. Paling besar ya. Nah, kita hidup di era represif rezim gitu, represif rulers kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari ini, malahan saya juga mendengar, tapi ini masih mendengar, jadi nanti tolong dicek lagi nih wartawan TV One ya, TV One. Oke, baik. Saya dengar juga KPU ini punya confident nggak? Karena sudah mulai ada bisik-bisik kayak gitu Wah, ya. apa itu bisik-bisik ya Prof. Husnul? Diminta untuk bikin skenario penundaan KPU Wah. daerah. Nah ini hati-hati. Ini sinyal-sinyal KPU pusat ada nggak seperti itu? Benar nggak? Nah ini mesti harus Benar ini, dicek. Prof. Husnul. Benar nggak ya? Kalau saya mendengar kan cuma bikin skenario, Iya, bikin skenario itu artinya apakah KPU hari ini punya confidence Ya. untuk melanjutkan atau untuk tetap sesuai dengan konstitusi melaksanakan pemilu setiap 5 tahun sekali. Nah akhirnya kan saya selalu mengatakan bahwa KPU, Bawaslu, DKPP, Mahkamah Konstitusi, birokrasi kayak gitu ya, aparatus negara menjadi bagian TSM. Terstruktur masif dan sistemik gitu ya di dalam Ini proses familiar itu. ya bahasa TSM ini ya. TSM kayak gitu. Nah kembali lagi karena as a political scientist kita melihat memang ada pengelompokan, ya ada kekuatan-kekuatan politik di dalam negara masyarakat kita. Pertama ada yang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Oke. Apakah dia masuk di dalam penundaan? Saya kira enggak. Kemudian ada juga kelompok yang ingin tetap pemilu dilaksanakan, pemilu jujur, tapi ada juga yang ingin pemilunya curang, kayak gitu kan ada. Nah ini tentu saja partai-partai yang mau ikut, Ya. tapi kan siapa yang percaya? Trust gitu ya, kita ini kan low trust. Terus kemudian ada memang kelompok yang menginginkan dari sejak awal 3 periode, penundaan pemilu, dan ini rentetan semuanya. Mereka juga menggunakan, menurut saya yang tadi dikatakan diduga ada kuasa di balik itu adalah menggunakan pasal-pasal hukum yang sepertinya itu nanti legal formal walaupun menabrak konstitusi. Ya tentu saja nggak boleh. Ya. Ya jadi so what kayak gitu. Gimana yang harus dilakukan? Mau pemilu ditunda? Boleh. Saya bilang boleh. Ya. Tapi hari pertama Anda yang dulu disumpah 5 tahun itu keluar semua. Dari istana, dari Senayan, dari ini. Kita bikin pemerintahan sementara. Mau? Waduh. Ya kan? Ini persoalan gitu. Kalau mau, iya kan, vakum apa namanya. Lebih berbahaya lagi nanti. Prof. Lebih, saya cuma menceritakan bahwa Kalau mau ditunda kalau maksudnya. mau ditunda yang terjadi adalah political unrest, political chaos Oke, yang ada risk. susah perempuan-perempuan karena anaknya, suaminya dan sebagainya itu akan menjadi ya harus berjuang di jalanan di dalam konteks itu. Nah di sini letaknya di dalam konteks ini kita memang membutuhkan. Bagaimana? Karena kalau dilihat apakah Senayan seneng lah diperpanjang? Ya nggak usah kampanye. Oke. Kan nggak usah kampanye ditambah lagi. Jadi persoalan dengan kita ini semuanya adalah ayo bersama-sama ya bicara tentang taat kepada konstitusi. Oke. Ya pertama kalau presiden mengatakan jadi Prof Mahfud jangan ngomong kepada rakyat. Rapatkan itu di istana, rapatkan itu di Binagraha dengan presiden Anda. Baik. Nah, gitu Dicatat ya. Prof. Husnul. Mbak Titi punya pendapat sama atau lain mungkin dengan Prof. Husnul tadi? Iya, kalau kita, karena kan saya tuh baca putusan, ini putusannya 100 halaman ya, bukan hanya putusan PN yang saya baca. Iya. Putusan Bawaslu, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, itu semua saya pelajari. Ada lompatan permintaan yang sangat fundamental dan drastis. Di PT UN, Prima ini masih minta untuk dijadikan peserta pemilu. Ya. Jadi permintaannya itu menurut saya masih dalam kapasitas normal. Karena dia minta dirugikan
dan ingin jadi peserta pemilu. Jadi KPU itu diminta mencabut, membatalkan dan kemudian menetapkan Prima jadi peserta pemilu. Dan itu ditolak PT UN tanggal 19 Januari 2023. Di PN ini memang permintaannya menjadi sangat unik, kontradiktif dengan di PT UN. Dia minta selain ganti rugi yang 500 juta, tahapan dihentikan sejak putusan diucapkan dan minta dimulai dari tahap yang paling awal sekali. Walaupun klaimnya dia adalah kenapa dia tidak minta ditetapkan prosesnya diverifikasi ulang, karena dia bilang kelembagaan partai kami ini sudah hancur karena terlalu lama proses mencari keadilan, anggota pengurus mendapatkan ketidakpastian soal masa depan partai. Ya kalau dipikir-pikir ada logikanya juga begitu ya. Tetapi kenapa tidak mintanya seperti di Petun? Minta dirinya saja. Karena gugatan perdata, ya gitu betul, gugatan perdata itu adalah soal kepentingan para subjek yang bersengketa. Subjeknya siapa? Prima dan KPU. Baik. Subjek perdata, kepentingan perdatanya apakah jadi peserta pemilu. Nah ketika hakim, apakah hakim tahu konstitusi? Pasti tahu. Di konstitusi itu ada 2 pasal, 22E ayat 1, pemilu, luber, jurdil setiap 5 tahun sekali. Dan yang kedua ada pasal 7, presiden masa jabatannya 5 tahun, hanya bisa dipilih untuk 1 periode berikutnya saja. Artinya Konvensi Ketatanegaraan kita tidak bisa ditawar-tawar, 20 Oktober 2024 harus ada pasangan calon terpilih yang diambil sumpah janjinya. Baik. Nah kalau ini dikabulkan artinya apa? Hitungan tahapannya pemungutan suara itu baru bisa dilaksanakan November 2024, melampaui 20 Oktober. Berarti terpilihnya kapan? Tahun depannya. Jadi kalau ada yang mengatakan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak ada bahasa penundaan pemilu, itu soal permainan kata. Ya kalau dicari memang tidak ada. Tapi konsekuensinya, nah di sini saya yakin hakim pasti paham konstitusi. Itu kan mendasar sekali soal konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan, pemilu tepat waktu. Apalagi di sini Prima itu mendalilkan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, mendalilkan Konvensi Hak Sipil Politik. Bukan hanya hak dia yang harus dilindungi. Di 2 instrumen internasional itu ada hak warga negara untuk mendapatkan pemilu yang periodik and genuine. Jadi itu yang kemudian menjadi problem dan saya sulit untuk tidak mengamini dugaan, harus dugaan ya Bu ya, dugaan yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, kalau kita kan harus pakai dugaan ya. Nah bahwa memang ada skenario yang membonceng proses ini untuk kepentingan tadi penundaan pemilu. Di lini masa Mbak Galuh, impact terjauhnya atau movement terjauh yang dilihat seperti apa? Bila memang pemilu ditunda? Isunya akan menjadi keruh gitu ya, akan kemana-mana karena di periode ini saja ini sudah menjadi ajang gitu ya untuk menyerang pihak-pihak tertentu gitu. Jadi itu temuan kami. Dan mungkin yang bisa saya tambahkan tadi dari Prof. Kusnul gitu ya, karena ini perempuan gitu ya, ada perempuan yang juga terdampak gitu ya. Temuan kami gitu ya, saya masih bersemangat nih karena forumnya juga perempuan bicara gitu. Temuan kami di media sosial gitu ya, dari 67 cuitan itu, 67.000 lebih cuitan itu, sayangnya perempuan hanya bersuara 13,17%. Sisanya didominasi oleh laki-laki dan iya isunya masih sangat maskulin gitu ya, tapi yang kita butuhkan adalah apalagi perempuan dan anak muda gitu yang terekspos dengan teknologi, bersuaralah gitu. Itu sih di atau lini nanti masa. Mbak Galuh yang buat klaster perempuan di situ mungkin. Itu ada 3 klaster kita itu lihat. 3 aja udah ngeri kayaknya udah sih Iya, ya. sudah oke. Tapi paling tidak masih rendah. Ada respon dari perempuan tapi masih rendah. Sangat rendah, masih rendah gitu terkait isu penundaan Tapi sejauh ini movementnya apa kalau sampai pemilu ditunda? Pemilu ditunda, isunya akan menjadi lapisan isunya akan semakin banyak gitu, akan kemana-mana gitu. Snowball lagi dan kemudian kemana-mana. Jadi lepas dari isu isunya awalnya. jadi makin besar atau bisa terjadi chaos? Akan semakin besar tapi kemudian akan kehilangan esensinya yang bahwa pemilu itu ditunda gitu. Jadi kemana esensinya bergeser? Nah konteks isunya akan bergeser gitu, jadi menambah isu-isu yang lain gitu loh. Jadi malah menambah kepentingan-kepentingan. Exactly. Bukan soal pemilunya.
Wah, sayang sekali. Ini makanya kita harus luruskan isunya. Oke, saya mau dengerin Prof. Wiwi bicara. Saya mau nambah itu Oh, ya. silakan, Boleh ya? silakan boleh sedikit. Menurut saya leverage factornya itu adalah tunda pemilu. Oke. Jadi nanti dampaknya meluas, melebar kemana-mana. Itu pasti. Karena pemantiknya itu tunda. Ketika tunda, banyak yang tidak setuju. Sejak awal itu sudah tidak setuju dengan 3 periode, tunda pemilu, mau diulang-ulang melalui cara apapun tetap menolak. Gitu. Oke. Saya nggak tahu diksinya benar atau enggak. Saya mau tanya Prof. Wiwi. Kalau saya bilang ini ada sengketa konstitusi, masuk nggak tuh? Krisis konstitusi. Krisis konstitusi, oke. Iya. Katakan Tapi dalam jangan proses- lupa Mbak Balkis Iya. ya, bahwa di Indonesia itu sistemnya demokrasi. Oke. Pada saat yang bersamaan kita juga melaksanakan sistem presidensial. Oke. Apa artinya sistem presidensial itu? Presidenlah yang pemegang otoritas tertinggi bidang pemerintahan. Nah, ini tentu akan berdampak terhadap pemerintahan kita. Kalau ada katakan hingar-bingar, tidak hanya hingar-bingar, Ya. huru-hara bahkan. Oke. Karena lalu tidak ada kepastian sama sekali secara hukum. Maka jangan sekali-kali ada pembiaran terhadap isu yang berkaitan dengan hukum seperti ini. Baik. Karena dampaknya tidak hanya pada rumah tangga, tapi pada pemerintahan kita yang tidak pasti. Nanti Prof, kita akan lanjut Prof. Wiwi. Saya quote tadi dari Bu Kusnul ya. Krisis konstitusi sedang terjadi gitu ya. Kan dalam banding itu ada 50-50 ya. Kemungkinan menang dan kemungkinan kalah. Nggak bisa dong. 60-40 atau 70-30. 50-50 ada kemungkinan kalah dan menang. Kalau memang krisis konstitusi, katakan kalah dan tidak bisa menang KPU, artinya pemilu ditunda. Apa yang akan terjadi dari analisa masing-masing pakar? Sesaat lagi di Perempuan Bicara.